Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel gua Abdi Satria. Di video ini aku mau review dan unboxing ya satu buah iPhone XS Max ya, yang baru aja aku beli dari PS Store ya, tapi di kiselnya, ini kisel Medan. Jadi sebelum aku melanjutkan review dan unboxing kecil-kecilan ini, karena aku bukan seorang reviewer handphone ya, aku ingatin dulu ke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak buat kalian. Semoga sehat selalu. Oke, langsung aja kita unboxing iPhone XS Max ini. Oke teman-teman, jadi ini penampakan boxnya ya. Box dari iPhone XS Max nya ya. Ini agak ada sedikit ya sobek gitu, nggak masalah lah ya. Sini ada bacaan iPhone, ini ada gambar logo Apple-nya, iPhone. Di belakang pasti polos, karena setiap beli di PS Store itu pasti kotaknya polos, karena ini kotaknya dari OM. Oke, kita nggak usah bahas kotak, kita sekarang bahas isinya aja ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini tetap ada surat ya, bukan surat sih, apa namanya, box design by Apple California. Nah, ini ada bon pembeliannya. Ini bonnya, tapi nanti aja aku kasih tahu harganya berapa ya. Sini ada surat-surat apa sih yang nggak penting gitu ya, karena jarang-jarang kita baca nih. Dan dapat SIM ejector. Oke, ini kita singkirin. Sekarang ini handphonenya ya. Ini handphonenya sudah dipasang tempered glass ya dari sana. Ini handphone bodinya nggak ada cacat ataupun lecet sedikit pun ya. Ini memang betul-betul 100% mulus seperti baru. Ini kurang fokus nih kameranya ya. Ini nggak ada sedikit pun lecetnya. Oke, ini iPhone XS Max yang 64 GB ya. Nih. Oke, sambil ngidupin kita lihat dulu kotaknya. Oke. Di sini dapat kepala adapter ya. Kepala adapter yang berapa ampere nih? Untuk chargernya kita dapat yang 51 ampere ya, cukup pelan. Dan di sini ada satu buah headset yang lightning ya, jacknya lightning. Oke, kita singkirin dulu. Terus dapat satu buah kabel lightning ya, kabel charge-nya. Boxnya udah kosong. Oke, kita singkirin dulu. Ini semua kita masukin dulu biar nggak berserak. Oke, sekarang handphonenya kita lihat ya. Ini dia penampakan dari si Apple iPhone XS Max ya, PS Store ya. Jadi biasa kalau aku beli itu yang selalu aku periksa itu ini dulu ya. Kalau memang beli di PS Store tuh ini biar tahu ada nyangkut ya. Biasanya ini tos ID-nya ini kalau dia kita cek dulu dia, kalau dia nyangkut berarti ada di LCD. Tapi sebelumnya aku udah cek, dia nggak ada yang nyangkut. Oke. Yang kedua, aku pasti selalu cek baterai ya. Kita lihat baterai health-nya. Ini kalian bisa lihat baterai health-nya. Baterai health-nya masih 100% ya. Dan ini kondisi memang kayak baru sih, mulus sekali. Oke. Mungkin kalau untuk spesifikasi ya, dia udah pakai chipset Bionic A12 ya, yang udah terbaru lah. Kalau untuk spesifikasi nge-game nggak usah ditanya lagi ya, udah nggak usah dilakukan, semua game berat dibahas. Untuk kamera kita cek ya, ini hasil kameranya. Ini kita tes fotonya aja ya, kita tes foto. Oke, ini untuk kita tes video aja ya, video singkat aja. Ini 4K 60 fps nya. Oke, kita coba kita tes putar ya. Kita tes lagi. Oke.
aku nggak usah bahas yang spesifikasi atau spek-speknya gitu udah, karena kalian udah tahu lah kayak yang namanya iPhone XS Max itu, apalagi yang namanya iPhone untuk ngegame tuh nggak usah ditanya lagi. Jadi di sini aku bahas harga aja. Jadi sebenarnya itu ini harga iPhone harga iPhone ini, iPhone XS Max 64GB ini harganya 9.200.000 ya kan. Jadi waktu itu aku pertamanya nggak beli XS Max, mau belinya iPhone XR 128GB ya, harganya 7.600.000. Itu aku beli seminggu yang lalu. Jadi gitu aku beli itu handphone, kan ini sebenarnya punya teman. Handphone yang aku beli itu terus ku kirim. Baru sampai di tempat teman itu kameranya blank ya. Nah, ini aku tunjukin videonya. Oke, kameranya itu blank. Dia kalau kita buka kamera gini, misalnya kita buka gini, dia bergetar di dalam kameranya, nggak fokus gitu. Oke, jadi waktu udah sampai di tempat kawan di Nias nih, jadi dia komplain, dia kirim lagi ke aku. Terus aku balik ke PS Store, aku balik ke Kisel, aku bilang handphonenya rusak. Enaknya beli di PS Store itu selama 1 bulan handphone diganti, nggak ada kita perbaiki. Jadi ya rusak asal jangan jatuh ke celup air ya, dan segel nggak terbuka, mereka langsung ganti unit. Nggak ada cerita kita betulin dulu ini dulu, nggak ada. Jadi mereka langsung ganti unit yang ada yang mulus, tinggal kalian pilih aja mau yang mana lagi kalian pilih. Itu enaknya beli di Kisel atau PS Store. Jadi kebetulan itu aku datang, handphonenya nggak ada. Handphone yang mau ditukar iPhone XR 128 nya nggak ada, yang ada 64. Jadi aku pulang, setelah 2 hari mereka kabarin lagi iPhone XR 128 ada tapi yang black. Ini orang tuh ini aku tunjukin fotonya yang dikirim mereka. Oke, setelah itu aku datang cek barang, handphonenya bener-bener mulus ya. iPhone XR nya tuh yang 128 dikasih orang itu mulus, nggak ada lecet, super mulus lah kalau dibilang. Baterai health masih 100 juga. Jadi waktu aku cek layar pakai yang ini tadi Touch ID nya ya kan, aku cek layar pakai Touch ID ini, jadi kayak ada keluar bintik-bintik gitu, bintik-bintik merah, tapi dia pindah-pindah di sini gitulah kan. Terus aku tanya, Kak ini kok bisa gini gitu kan. Terus orang toko tanya ke teknisi dalam, kan mereka kan punya teknisi juga nih. Dia tanya ke teknisi, Bang ini handphonenya kenapa? Rupanya dibilang orang teknisi, ini kena LCD katanya. Jadi orang tuh nggak kasih ke aku. Terus aku tanya kawan yang beli iPhone XR tadi gimana, mau nunggu lagi karena dibilang orang PS Store, mau nunggu lagi atau tukar tambah kata dia gitu kan, atau mau cari yang lain kata dia. Tanya kawan, dibilang kawan ya udah coba iPhone yang untuk ngegame lah yang enak katanya. Ya aku tawarin aja ini iPhone XS Max. Kebetulan ya udah dibilang teman kalau memang oke ya udah nambah berapa. Jadi ini harganya 9.200.000. Jadi aku cuma nambah 1.600.000. Ini 1.600.000. Ini yang kami yang tambah ya. Jadi total harga iPhone XS Max ini beli di PS Store tuh harganya sekitar 9.200.000 ya. Tapi ini bener-bener mulus, nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman kalau beli di PS Store tuh jangan ragu ya, karena kawanku juga waktu dia beli di PS Store, dia kan di Nias nih, dia beli lewat online, dia udah transfer uang, handphonenya nggak datang. Jadi lebih bagus beli handphone di PS Store itu datang aja ke tokonya daripada kita belinya online. Jadi kebetulan karena kawanku yang dari Nias, dia suruh aku beli cek ke toko, makanya aku disuruh langsung ke toko untuk beli karena aku kan udah sering beli di PS Store. Oke, jadi untuk ini aku nggak usah banyak-banyak lagi cek. Sekarang kita cek aja hasil kamera ya di outdoor ya, hasil perekaman video dan foto di outdoor. Ini hasilnya. Oke teman-teman, jadi ini perekaman video di 1080 60 fps ya. Ini sekarang keadaan sedang hujan. Ini kalian bisa lihat situasi lingkungan tempat tinggalku.
Oke, sekarang kita ganti ke 4K 30 fps ya teman-teman. Ini sekarang di perekaman 4K 30 fps ya, masih situasi yang sama, sedang hujan. Ini lingkungan sekitar. Oke, sekarang kita ganti di 4K 60 fps. Ini sekarang di perekaman 4K 60 fps ya, situasi juga masih sama, hujan. Nih. Dan ini lebih smooth dibanding 4K di 30 fps. Kalian bisa lihat ini masih di lingkungan gang sekitar rumahku ya. Ini ada artis TikTok ya, ini artis TikTok. Ini lokasinya ada Mak Nuha. Oke teman-teman, ini hasil perekaman di 1080 60 fps di depan kamera depan ya, menggunakan kamera depan. Ini kalian bisa lihat hasilnya. Oke, hasilnya sangat bagus lah kalau dibilang. Jadi gimana menurut teman-teman hasil kameranya? Ya pasti bagus lah ya, ya namanya juga iPhone kan. Jadi buat pesan aku buat teman-teman, kalau beli iPhone di PS Store tuh lebih bagus datang langsung ya. Lebih enak ngecek barangnya ya daripada beli online ya. Jadi nggak usah takut beli di PS Store, karena pihak PS Store tuh bertanggung jawab. Kalau teman-teman beli di toko lain ya, beli second di toko lain, tiba-tiba ada rusak, pasti pihak tokonya nggak mau ngasih ganti unit kan, pastinya mereka betulin dulu apa yang rusak, handphone ditinggal. Tapi di PS Store tuh nggak, selama masih ada garansi ya 1 bulan, ada kerusakan teman-teman nggak usah takut, mereka langsung ganti unit baru. Jadi nggak ada cerita handphone betulin dulu lah, ini harus ini, nggak ada. Jadi mereka selagi ada stok mereka kasih yang bagus, tinggal teman-teman pilih lah mau tukar mau apa kayak mana. Itulah pesan aku, itulah yang kurasakan selama ini. Makanya aku nggak pernah takut beli iPhone di PS Store. Ini iPhone yang keempat aku beli di PS Store ya, tapi aku selalu belinya 3 kali beli di Kisel, sekali beli di PS Store. Beli di PS Store tuh kemarin iPhone XR juga warna hitam. Ini belinya iPhone XR 128 yang red. Tiba-tiba kameranya rusak kan, teman-teman udah lihat tadi hasil videonya. Jadi aku tinggal nambah sedikit untuk ngambil iPhone XS Max yang 64GB. iPhone 64GB itu untuk ngegame aja udah cukup. Tapi kalau buat videografi ya, misalnya mau buat sinematik, mungkin kurang yang 64GB nya. Mending cari yang 128 atau 256. Mungkin itu aja pesan dari aku teman-teman ya. Aku tutup aja videonya biar nggak usah terlalu panjang kali. Oke lah, sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Jika ada kekurangan dalam review ini mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.